Dengan pinjol ilegal Aman Galbay 2024 tanpa BI checking ini, kita bisa mendapatkan limit pinjaman hingga 2 juta rupiah. Nah, buat kalian yang ingin tahu pinjaman online apa dan aplikasinya apa, kalian bisa simak video ini sampai selesai supaya kalian bisa memahami pinjaman kalian kenapa ditolak dan juga kalian bisa mengetahui cara pinjaman online di aplikasi pinjol ilegal langsung cair. Dan tanpa lama-lama lagi di sini kita langsung aja masuk ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Bang Apri TV. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas lagi pinjaman online ilegal nggak usah dibayar. Sebagaimana Kominfo, OJK dan juga Mahfud MD pernah berkata, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal, nggak usah dibayar. Jadi kita nurut-nurut aja apa yang dikatakan oleh pemerintah, pinjaman online ilegal, nggak usah dibayar. Dan pada kesempatan video kali ini kita akan mereview dan membahas pinjaman online ilegal yang tersedia di iOS ataupun di iPhone ya teman-teman ya. Dan di sini kita akan lihatkan terlebih dahulu untuk aplikasinya. Jadi untuk aplikasinya ini bernama Smart Tunai, pinjaman tunai ya. Jadi kalian bisa cari aja pinjaman online, lalu kalian scroll ke bawah dan kalian akan menemukan yaitu Smart Tunai pinjaman tunai ya. Dan di sini gue udah tanyakan ke OJK-nya langsung teman-teman, bahwa untuk aplikasi dari Smart Tunai ini belum terdeteksi oleh OJK. Ya, kita akan mencontohkan aja di sini di WA-nya dari OJK langsung, misalkan isi cash ya. Maka akan terjawab semua teman-teman apakah pinjol ini legal ataupun ilegal ya teman-teman ya. Jadi isi cash adalah entitas ilegal ya. Jadi telah dihentikan teman-teman isi cash ini. Nah, jadi untuk aplikasi isi cash sudah tidak tersedia lagi di data OJK teman-teman. Dan kita akan coba lagi yaitu aplikasi dari Akulaku ya. Maka kalau misalkan aplikasinya legal, maka akan ada tulisan yaitu bahwa aplikasinya legal ya. Kita coba Dana Rupiah seperti ini. Kita lihat sama-sama ya. Kalau misalkan memang aplikasinya legal, maka akan ada tulisan seperti ini. PT Layanan Keuangan Berbagi Dana Rupiah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jadi aplikasinya ini memang sudah legalitas OJK. Nah, tetapi jika memang aplikasinya sudah tidak berlisensi OJK, maka akan ada tulisan seperti ini, teman-teman. Oke, jadi di sini kita langsung aja masuk ke dalam aplikasi pinjol ilegal yang tersedia di iOS, teman-teman. Oke, untuk langkah pertama pastinya kalian diminta untuk yaitu login menggunakan nomor ponsel kalian. Setelah kalian sudah login, ya, di sini gue ingatkan kembali, teman-teman. Buat kalian yang ingin mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol ilegal, ini pastikan kalian menggunakan HP cadangan ya. Karena berbahaya banget jika kalian menggunakan HP utama untuk melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi pinjol ilegal. Karena yang namanya pinjol ilegal sistemnya menyadap. Dia bisa mengetahui data informasi yang kita miliki ya, seperti daftar kontak, lokasi, foto video, dan lain sebagainya yang ada di ponsel kita. Maka dari itu kalian bisa menggunakan HP cadangan, menyimpan 30 hingga 50 kontak asal, foto video yang tidak penting, log panggilan fake, dan juga SMS fake teman-teman. Dan setelah kalian sudah mengeset itu semua, kalian bisa langsung aja klik pada bagian ajukan segera. Dan seperti yang kalian lihat teman-teman, di pertama di sini kita diminta untuk melengkapi detail sertifikasinya ya. Ya, dari informasi identitas, informasi pribadi, informasi pekerjaan, informasi kontak darurat, dan juga informasi bank pencairan. Dan di sini kita langsung aja melakukan pengisian datanya. Nah, oke teman-teman, jadi di halaman pertama kita diminta untuk melengkapi data informasi identitas KTP ya. Jadi usahakan kalian mengunggah foto KTP menggunakan pencahayaan yang cukup, foto KTP jelas dan juga tidak blur ya. Oke, jadi di sini kita langsung aja mengunggah foto KTP dan kita klik mengunggah ya.
Oke, kita izinkan dan kita langsung aja melakukan verifikasi KTP terlebih dahulu. Dan oke teman-teman, kita sudah berhasil melakukan unggah foto KTP dan juga melakukan verifikasi wajah ya. Dan di bagian halaman yang selanjutnya diminta untuk mengisi data informasi pribadi ya. Mulai dari status pernikahan hingga alasan pinjaman. Jadi, pada bagian sini ya, di bagian yang paling penting yaitu alasan pinjaman, kalian bisa masukkan aja untuk alasan pinjamannya modal usaha ataupun kesehatan teman-teman. Jadi selama gue melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi pinjol legal ataupun ilegal, untuk pilihan alasan pinjaman itu adalah modal usaha ataupun kesehatan. Nah, di sini kita akan pilih aja modal usaha. Dan di bagian status pernikahan kalian bisa sesuaikan dengan yang ada di KTP, ulang tahun juga, pendidikan kalian sesuaikan dengan status terakhir pendidikan kalian masing-masing, jumlah anak, email yang kalian gunakan, jangan menggunakan email pribadi ya. Kalau bisa menggunakan email yang kedua ataupun second account kalian teman-teman. Oke, setelah kalian sudah berhasil menginput, kalian bisa langsung aja klik berikutnya. Dan oke teman-teman, di halaman yang selanjutnya ataupun halaman yang ketiga, kita diminta untuk mengisi data informasi pekerjaan ya. Jadi mulai dari industri pekerjaan, alamat kerja, dan lain sebagainya. Nah, jadi buat kalian, untuk industri pekerjaan, kalian bisa sesuaikan dengan pekerjaan kalian masing-masing. Alamat tempat kerja kalian bisa samarkan aja. Dan nama perusahaan yang paling penting nih teman-teman. Jadi untuk nama perusahaan, kalian bisa awali dengan CV ataupun PT ya. Jadi kalian bisa cari aja di Google untuk CV ataupun PT yang mungkin ingin kalian masukkan di daftar informasi pekerjaan kalian ya, supaya untuk peluang ACC pinjaman kalian tinggi teman-teman. Dan untuk lama bekerja kalian bisa masukkan antara 1 tahun dan 2 tahun atau di atas 2 tahun supaya pihak dari aplikasi pinjol ilegal mengira bahwa kalian sudah menjadi pegawai tetap ya. Dan di sini untuk gaji bulanan ini kalian bisa masukkan aja 5 hingga 8 juta rupiah supaya limit pinjaman kalian tinggi teman-teman. Oke, dan untuk hari pembayaran kalian masukkan aja tanggal 1. Dan setelah kalian sudah berhasil menginput pada bagian data informasi pekerjaan, kalian bisa langsung aja klik berikutnya. Oke teman-teman, jadi di halaman yang selanjutnya yaitu mengisi data informasi kontak darurat ya. Jadi supaya data-data kalian itu aman dan ketika memang aplikasi pinjol ilegal melakukan teror di luar Kondar, data-data kalian aman seperti yang gue ucapkan teman-teman. Untuk daftar kontak, itu kalian bisa menyimpan 30 hingga 50 kontak asal. Dan pada bagian data informasi kontak darurat, kalian masukkan nomor DC ataupun nomor admin slot ya. Jadi ketika aplikasinya melakukan teror di luar Kondar, data-data dan juga nomor telepon kalian yang disadap itu adalah nomor-nomor yang tidak dikenal. Dan ketika dia menghubungi nomor Kondar, maka yang dihubungi nomor pihak lain atau orang yang tidak kalian kenal. Ya, kalian bisa masukkan aja nomor DC ataupun nomor admin slot pada bagian data informasi kontak darurat. Ya, supaya data-data kalian aman dan kalian juga tidak dihubungi atau tidak diteror teman-teman orang yang kalian kenal. Oke. Jadi setelah kalian sudah melakukan pengisian kontak darurat ataupun nomor emergency, kalian bisa langsung aja klik pada bagian berikutnya. Oke teman-teman, jadi di sini kita pada bagian terakhir ya, pengisian data informasi bank pencairan teman-teman. Nah, jadi pada bagian data informasi rekening pencairan, ini kalian wajib menggunakan rekening pribadi ya. Nama lengkap informasi bank harus sama dengan nama lengkap dengan KTP yang kalian gunakan untuk pengajuan pinjaman. Jadi ketika kalian menggunakan nama lengkap informasi banknya ini tidak sama dengan KTP yang kalian gunakan pengajuan pinjaman, maka otomatis pinjaman kalian akan ditolak ya teman-teman ya. Jadi pastikan kalian menggunakan nama rekening dan juga nama KTP yang sama.
Oke, jadi untuk bank pencairan yang bisa kalian gunakan di sini ada Bank BCA, Bank BTN, ya BTPN, dan juga ada bank-bank lainnya. Nah, buat kalian yang ingin melakukan pencairan menggunakan rekening dana ataupun e-wallet dana, kalian bisa menggunakan Bank Permata ataupun Bank CMB Niaga. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan Bank CMB Niaga dan kita akan melakukan pencairan menggunakan yaitu dana ataupun e-wallet dana ya teman-teman ya. Jadi pinjol ilegal yang satu ini kita bisa melakukan pencairan menggunakan dana atau cair ke dana. Nah, untuk pengisian nomor rekeningnya ya, jadi di sini gua blur teman-teman ya, karena untuk peraturan dari pihak YouTube sudah tidak bisa lagi memunculkan nomor rekening ataupun nomor ponsel, email dan lain sebagainya. Jadi untuk kodenya ini 8059 ya. Jadi gua memperlihatkan untuk kodenya aja. Lalu untuk pada bagian selanjutnya kalian bisa lanjutkan dengan nomor dana kalian. Misalkan 805908960857 ya seperti itu ya. Kalian bisa lanjutkan dengan nomor dana kalian setelah kalian sudah memasukkan kodenya. Oke, jadi setelah kita sudah berhasil mengisi pada bagian nomor rekening dan mengonfirmasi nomor rekening pencairan, kita bisa langsung klik aja pada bagian berikutnya. Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah melengkapi detail sertifikasi yang diminta ya, mulai dari informasi identitas hingga informasi bank pencairan. Dan di sini kita langsung aja klik pada bagian ajukan sekarang. Dan di sini kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman ya. Untuk pinjaman online ilegal ini kita diberikan 3 produk pinjaman online. Jadi ini adalah pinjol ilegal beranak yang menyediakan beberapa pinjaman dari beberapa aplikasi pinjol lainnya. Dan kalian bisa lihat sendiri untuk satu produk yaitu Rp1.200.000 dengan tenor 7 hari. Jadi total yang kita dapatkan di sini limitnya Rp3.600.000. Kita tidak bisa melihat detailnya ya teman-teman ya, karena di sini kita tidak bisa klik dan tidak muncul apapun. Oke, jadi di sini kita langsung aja pilih semua dan langsung aja kita terapkan teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita tinggal tunggu aja sampai pinjaman kita berhasil di ACC dan juga dicairkan. Dan cair setelah menunggu beberapa jam, di sini pinjaman gue sudah berhasil di ACC dan juga dicairkan teman-teman. Tapi dari limit Rp3.600.000, di sini gue hanya menerima pinjaman sebesar Rp2.442.000. Cukup besar banget ya untuk potongan yang kita dapatkan. Tetapi kita terpaku pada satu kata aja teman-teman, pinjaman online ilegal nggak usah dibayar. Jadi kita nggak perlu membayar pinjaman online ilegal yang kita pinjam, karena kita menurut anjuran OJK, Kominfo dan juga Mahfud MD, fintech ilegal nggak usah dibayar. Nah oke teman-teman, jadi mungkin cukup seperti itu aja tutorial cara pengisian datanya supaya pinjaman kalian cepat di ACC dan juga dicairkan. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time.